Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah branding week kedua. Saat ini akan dibahas topik yang berjudul Brand Basics. Kalau minggu lalu, di week pertama, kita membahas apa itu brand, apa itu branding, lalu kenapa kok perlu melakukan branding. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai pengetahuan dasar dari branding yang perlu diketahui. Seperti branding itu ada berapa tipe ya, tipenya apa saja. Kemudian, apa itu strategi branding, dan lain-lain. Nah, kita akan melihat di sini ada dua bagian. Nanti videonya juga akan dibagi dua. Nah, ini adalah video yang bagian pertama ya, yaitu brand basics. Nanti di part kedua kita akan berbicara mengenai name dan tagline. Jadi brand name dan tagline. Kita awali dengan types of branding, tipe-tipe branding. Ada yang namanya co-branding, digital branding, personal branding, cost branding, dan juga country branding. Sebenarnya ada banyak ya tipe branding, tapi yang umum diketahui adalah yang ini. Yang pertama, tentunya kalau produk branding, kita sudah tahu ya, consumer branding, branding yang ditujukan langsung pada konsumen. Nah, sekarang ada tipe branding lain nih, namanya co-branding. Apa tuh co-branding? Co-branding adalah bermitra dengan merek lain atau brand lain untuk mencapai suatu capaian tertentu. Kalau digital branding, apa itu digital branding? Digital branding membangun brand di media digital. Jadi bagaimana branding di media digital, misalkan web, sosial media, terus bisa optimasi search engine, kemudian tools yang mengarahkan jual beli di web dan lain-lain. Gitu. Kemudian personal branding. Jadi seseorang atau suatu person, suatu individu itu bisa di branding ya. Ini adalah cara seseorang membangun reputasi, reputasi yang baik dari suatu public figure ya tentunya. Kemudian ada cause branding. Cause branding ini menyelaraskan brand dengan tujuan amal atau charity atau tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Jadi ini mau menunjukkan bahwa perusahaan X misalkan itu peduli dengan sosial, peduli dengan punya tanggung jawab sosial gitu ya, punya kebiasaan untuk beramal dan seterusnya. Dan ini wajib ya dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada country branding. Country branding ini adalah upaya untuk menarik wisatawan dan juga turis. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat contoh-contoh dari co-branding ya yang tadi ya. Co-branding adalah bermitra dengan merek lain untuk mencapai suatu capaian tertentu. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi ada brand A, kemudian brand B. Jadi mereka collab gitu ya. Supaya apa? Supaya konsumen dari brand A maupun brand B yang loyal itu bisa bergabung. Jadi banyak ya. Lalu mereka membeli yang ini kayak gitu. Nah, ini kita bisa ingat ada macam-macam produk ya. Kayak misalkan Citato Indomie goreng, karena ini bentuknya snack kayak gitu. Lalu contoh lain ya, Versace for H&M. Nah, ini juga ya. Jadi konsumennya H&M dan juga Versace ini bisa tertarik untuk membeli produk co-branding ini. Lalu ini ya, Walls dengan M&M, Walls dengan Oreo, Walls dengan Hershey, Walls dengan Chips Ahoy, dan seterusnya. Lalu ini Lotte Mart dengan bank. Lalu ini produk sportswear Nike dengan Apple. Jadi ini kayak ada sesuatu sensor gitu ya yang dimasukkan ke sepatu. Jadi untuk tracking atlet atau tracking aktivitas olahraga itu bisa sinkron langsung ya dan datanya akurat kayak gitu. Dengan produk Apple misalkan ini iPod atau iPhone kayak gitu. Lalu Cadbury dan Oreo. Jadi, tentunya konsumen loyalnya Oreo pasti tertarik mencoba produk baru ini kayak gitu. Berikutnya ini adalah contoh digital branding. Jadi ada WeTransfer, Client Heartbeat, dan juga T-Mobile. Jadi ini melakukan branding di media digital. Jadi kalau WeTransfer ini
merupakan suatu platform untuk mengirimkan file yang besar gitu. Dia menawarkan interface yang sederhana dan intuitif ya. Jadi kemudahan penggunaan. Kemudian di sini ada Client Heartbeat, ini merupakan software tool untuk mengukur customer satisfaction. Lalu ini T-Mobile, ini provider jaringan internet di Amerika. Nah, berikutnya ini adalah contoh cost branding. Yang pertama ya, kita bisa lihat, ini brandingnya, brand name-nya namanya Ford Go Further. Jadi kita tahu ya, Ford ini adalah perusahaan motor ya, motor company. Dia mengumpulkan dana untuk penelitian breast cancer melalui penjualan ini ya, scarf yang ini. Jadi setiap pembelian ini, maka kamu turut berpartisipasi dalam penelitian breast cancer gitu, dan ini semua didukung oleh Ford kayak gitu. Jadi di sini Ford ini ingin mengkomunikasikan ke audiens bahwa dia ini peduli terhadap sosial. Lalu ini ya, ini adalah brand Aqua dan dia melakukan cost branding. Namanya dari kita untuk Indonesia kayak gitu. Jadi Aqua mengajak konsumen Aqua tuh untuk berpartisipasi. Kalau kamu beli 1 botol Aqua itu artinya kamu turut untuk apa ya? Menyumbang air bersih untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi ini contoh-contoh dari cost branding. Contoh dari country branding. Nah, ini kalian kalau ke luar negeri, kalian bisa melihat logo-logo ini ya, yoursingapore.com, terus ini Wonderful Indonesia. Mungkin kita nggak pernah lihat ini di dalam negeri, karena memang ini ditujukan untuk turis ya, dan juga bisnis kayak gitu. Jadi, ini tidak diberikan di dalam Indonesia. Terus ini Hong Kong, Korea, Thailand. Lalu ini bukan country sih, ini suatu daerah ya. Jadi bisa juga untuk suatu daerah menerapkan konsep yang ada pada country branding atau destination branding. Jadi branding suatu wilayah. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang branding strategi atau strategi brand. Kalau kita ngomong branding, oh apa sih brand itu? Oh branding itu nama, simbol, dan lain-lain. Terus minggu lalu juga sudah dibahas, oh brand itu adalah suatu persepsi atau suatu image, suatu citra yang dibentuk di dalam benak konsumen atau benak audiens. Nah itu semua betul ya, tapi bagaimana kita mau menanamkan citra apa? Kita mau menanamkan image apa kepada audiens, maka kita perlu yang namanya brand strategi kayak gitu. Menyusun strategi, tentunya strategi komunikasi ya. Nah, brand strategi itu kita tidak hanya melihat produknya atau konsumennya, tapi kita juga melihat visi. Jadi brand strategi dibangun di atas sebuah misi selaras dengan strategi bisnis, muncul dari nilai budaya perusahaan, dan mencerminkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan persepsi customer. Jadi harus selaras semuanya ya, antara visi, kemudian strategi bisnis, nilai budaya, dan juga persepsi konsumen gitu. Sehingga konsumen bisa memiliki experience yang baik ya, hasilnya adalah experience. Nah, brand strategi menentukan positioning. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu positioning, kemudian diferensiasi, keunggulan kompetitif ya atau competitive advantage, dan juga proposisi value yang unik. Jadi kita menganalisis visi perusahaan, kemudian kelebihan perusahaan, kekuatan perusahaan, sehingga kita bisa tahu competitive advantage perusahaan atau produk ini apa ya kalau dibanding dengan kompetitor. Kayak gitu. Nah, kenapa sih harus melakukan itu semua dengan branding? Kayak gitu. Kenapa kok nggak langsung aja buat logo, buat apa visual yang bagus, kayak gitu. Nah, tujuan kita kan brand experience. Tentunya kita harus bangun strategi yang baik ya, supaya strategi tersebut mengena di benak konsumen.
Kenapa kok kita harus melakukan itu semua? Karena dengan branding yang baik itu akan memudahkan customer untuk membeli produk atau menyewa produk, menggunakan jasa produk. Yang kedua, membuat tim penjualan itu mudah dalam melakukan penjualan. Kemudian mudah untuk membangun brand equity ketika memiliki strategi yang bagus ya. Nah, kemudian ini adalah branding imperatives. Imperatives itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau penting dilakukan dalam proses branding. Kita akan lihat yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita nih hidup di branded world. Jadi dunia kita nih sudah dipenuhi dengan brand, sudah dipenuhi dengan persepsi bermacam-macam, bahkan bias macam-macam ya, oleh karena banyaknya komunikasi yang saat ini kita terima. Kalau dulu kan komunikasi tentang brand itu kita terima melalui media kayak televisi, radio, koran, in-store experience, kayak gitu. Kalau sekarang sudah zaman digital ya, jadi informasi itu sangat mudah diterima kapanpun dan dimanapun. Jadi kita bisa menerima pesan brand yang berbeda-beda dalam satu hari. Jadi itu sudah komunikasinya sudah sangat padat ya diterima oleh seorang individu. Jadi untuk membuat suatu strategi brand itu benar-benar harus dipikirkan secara matang supaya strateginya bisa mengena, bisa tepat sasaran ya. Yang kedua, kita harus meraih setiap peluang untuk memposisikan perusahaan ke dalam benak konsumen. Kemudian, nah selain membangun strategi, kita harus mengkomunikasikan ide brand itu berulang-ulang kali. Karena kalau kita bangun strategi, kemudian pesan komunikasi sudah jadi, positioning sudah jadi, lalu brand identity sudah jadi, nah itu kan strateginya. Nah, kalau kita mau membangun branding yang berkelanjutan, bangun brand equity, image yang kuat, maka harus dikomunikasikan ke konsumen berulang-ulang kali ya. Lalu juga dalam branding imperatives, kita harus lebih dari sekedar menyatakan keunggulan kompetitif. Demokan hal itu. Jadi contoh ya, keunggulan kompetitif dari sebuah produk sabun cuci baju misalkan. Menghilangkan noda dalam 10 detik. Nah ini kan dikomunikasikan berulang-ulang ya, sesuai dengan tips nomor 3 ini. Jangan hanya diucapkan, tetapi demonstrasikan. Jadi bikin touch point, misalkan event cuci baju bersama, kemudian didemokan bahwa memang sabun cuci ini efektif gitu ya untuk menghilangkan noda dalam 10 detik. Jadi kita bikin competitive advantage harus juga didemokan gitu. Kalau sekarang demo produk itu bisa dari user generated content ya. Jadi dari konten-konten di sosial media, orang itu bikin review suatu produk dan itu merupakan keuntungan ya bagi brand kayak gitu. Ada juga kolaborasi yang dilakukan tujuannya untuk yaitu mendemonstrasikan competitive advantage. Kemudian yang berikutnya, kita harus memahami customer, memahami pelanggan. Kita harus mengembangkan persepsi, preferensi, impian, nilai, dan gaya hidup mereka. Jadi tidak dibangun berdasarkan visi perusahaan atau essence produk saja, melainkan dari sisi customer juga. Berikutnya, harus mengidentifikasi touch point, titik di mana calon pelanggan atau pelanggan berinteraksi dengan produk atau jasa. Nah, kita harus mengidentifikasi touch point dengan benar. Yang berikutnya harus membuat sensory magnets untuk menarik dan mempertahankan customer. Jadi kalau sudah di branding, sudah selesai, bikin misalkan membership program, kemudian voucher, member get member. Nah dengan itu kita bisa retain pelanggan gitu ya untuk mempertahankan customer suatu brand. Kemudian stakeholder. Nah, stakeholder ini siapa saja sih kalau di dalam proses branding? Kita bisa lihat di sini kalau suatu brand itu memiliki banyak stakeholder ya, mulai dari internal, jadi dari sisi internal ada
karyawan, misalkan ini perusahaan X ya. Nah, ada karyawannya, ada customer internal, jadi customer brand X juga, tapi merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Lalu ada customer, ada prospek, lalu ada peraturan pemerintah, ada orang-orang asosiasi yang di bidang profesional, ada expert di bidang industri maupun institusi akademis, ada supplier yang mensuplai bahan-bahan produksi, kemudian ini ya masyarakat umum, kemudian kompetitor. Nah, mereka semua ini punya potensi untuk memberikan bias terhadap suatu brand ini. Jadi contoh, ada suatu bias tentang gadget merek X gitu ya, contohnya headphone. Nah, misalkan ada bias yang dimiliki dari customer. Misalkan, oh headphone ini harganya aja yang mahal. Jadi ini beli tuh cuman karena gengsi aja, padahal kualitasnya tidak seberapa, fiturnya tidak seberapa, kayak gitu. Jadi misalkan itu dari sisi customer. Kemudian dari sisi internal punya bias lagi. Ini bahan headphone ini, bahan pembuatannya itu dari kualitas yang tidak terlalu bagus atau tidak terlalu kuat kayak gitu. Kemudian dari sisi media punya bias apa lagi? Jadi kita harus mengungkap opini dan bias dari berbagai stakeholder ini kayak gitu. Jadi kita bisa tahu citra atau image produk ini di mata stakeholder itu seperti apa. Kita buka semua biasnya sehingga kita bisa tahu, oh kita mau membenarkan bias ini supaya kita tahu strategi komunikasi apa yang tepat ya, supaya dalam proses membentuk strategi itu kita mencapai diferensiasi yang berarti, meaningful differentiation. Kemudian target market. Nah, target market kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini tentang generasi ya. Jadi kalau variabel target market itu tidak hanya usia, tidak hanya gender, pendidikan, status ekonomi sosial, wilayah, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa mengkelompokkan target market berdasarkan generasi. Jadi ini generasi ada senior, baby boomers, X, Y, atau milenial, lalu generasi Z, dan ini tahun lahirnya. Dan setiap generasi itu punya karakter yang berbeda-beda, karena mereka lahir di era dan tuntutan zaman yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi contohnya ini ya, milenial. Jadi 80 juta milenial adalah generasi pertama yang tumbuh dalam budaya digital. Jadi orang yang masuk di sini, ini jumlahnya paling banyak. Ini kalian masuk nggak ya di sini? Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalian masuk ke generasi setelah milenial ya. Lahirnya tahun 1996 sampai saat ini. Jadi orang-orang yang lahir di zaman ini, mereka mengalami transisi dari zaman analog ke zaman digital. Dan ini jumlahnya banyak ya, karena milenial ini kan anak-anaknya dari boomers. Jadi boomers ini baby boomers ya, dia menghasilkan banyak bayi. Nah, bayinya ini adalah orang-orang milenial ini. Dan mereka tumbuh di dalam budaya digital. Lalu milenial tuh lebih menginginkan set of values. Jadi value-nya tuh bisa freedom, pengetahuan, ekspresi diri yang kreatif kayak gitu ya. Jadi daripada konsumsi yang mencolok gitu loh. Jadi milenial tuh tidak suka konsumsi atau gaya hidup yang berlebihan, tapi lebih suka pada kebebasan, pengetahuan, dan juga pengekspresian diri secara kreatif. Nah, itulah karakter generasi X. Jadi kita bisa melihat karakter dari generasi, lalu bisa menentukan strategi yang tepat. Lalu customer experience. Nah, tadi brand strategi itu kan tujuannya ke customer experience. Apa sih customer experience atau brand experience? Nah, kita bisa bagi ya menjadi dua bagian. Yang pertama physical experience dan juga experience di dalam pikiran kayak gitu. Kayak kebutuhan, komitmen, anticipation, satisfaction, dan advocacy. Kayak gitu ya. Jadi experience dalam hal kebutuhan ini bisa melalui sosial media, advertising, word of mouth, website,
lalu komitmen bisa dari website atau mobile app, dan seterusnya. Nah, kalau physical experience, nah kita bisa lihat ini ya, ini merupakan experience dari panca indera. Jadi apa yang mereka bau atau smell, apa yang mereka rasakan di mulut, apa yang mereka sentuh, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka lihat gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa peran visual identity itu adalah di sini ya. Jadi apa yang dilihat. Jadi mulai logo, tagline, dan seterusnya, itu mempengaruhi hanya sebagian kecil dari physical experience. Loh, kalau gitu visual experience, maksudnya visual identity, apakah dia tidak begitu penting? Tentu saja visual identity itu penting ya, karena apa? Karena saat orang itu melihat visual identity secara berulang-ulang, seperti tadi brand imperatives ya, ketika sudah membuat brand identity, kemudian brand identity tersebut dikomunikasikan berulang-ulang kepada audiens, maka mereka akan membentuk brand association. Jadi contohnya sabun cuci baju tadi ya, membersihkan noda dalam waktu 10 detik. Nah, lalu brand sabun cuci ini pakai color identity warna merah dan putih misalkan. Nah, setiap kali konsumen atau audiens melihat sabun cuci yang warnanya merah dan putih karena dia sudah menerima pesan komunikasi berulang-ulang ya, maka dia akan membentuk apa ya? Dia akan membentuk asosiasi bahwa sabun cuci ini bisa menghilangkan noda dalam 10 detik kayak gitu. Apalagi mungkin dia sudah beli produknya lalu mengalami produknya secara langsung. Wah, benar loh, sudah bisa menghilangkan noda dalam waktu 10 detik. Nah, lalu masuk ke tahap ini, dia puas gitu ya. Dia puas terhadap produk tersebut dengan pelayanan, misalkan dia ada pengaduan pelanggan gitu ya, dia puas lalu mulai merambah ke sini gitu ya, dan lain-lain kayak gitu. Jadi yaitu tadi ya, ini adalah customer experience. Semua ini berperan dalam customer experience. Jadi bukan berarti yang visual itu nggak penting, tetapi semuanya saling mempengaruhi. Pada akhirnya, kalau dia lihat sabun cuci baju, ada warnanya merah dan putih, dia akan mengasosiasikan dengan hal-hal positif itu. Sebaliknya, jika misalkan dia memiliki pengalaman yang negatif, gitu, diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif, maka yang diingat adalah yang negatif experience. Jadi semuanya saling mempengaruhi ya. Jadi ini adalah pengalaman yang diciptakan dan dikelola sebuah brand melalui produk dan semua layanannya. Ini yang menentukan semua ini, experience ini dalam benak pelanggan. Nah, berikutnya kita akan bahas brand architecture. Apakah itu brand architecture? Jadi, brand architecture adalah tingkatan dari brand dalam suatu perusahaan. Jadi, kalau kita lihat contoh di sini, ini ada suatu brand perusahaan namanya Google, dan ada perusahaan lain di dalamnya, kayak gitu. Ada brand lain maksudnya di dalamnya, yang ada di dalam satu perusahaan ini. Jadi ini ada Google Mail, Google Chrome, Google Maps, Google Play, Google apapun ya, pokoknya depannya ada Google-nya. Ada 3 tipe brand architecture. Yang pertama monolitik, endorse, dan juga plural. Yang pertama monolitik. Apakah ini? Kalau monolitik itu ditandai dengan ada master brand tunggal yang kuat. Jadi brand extension-nya itu menggunakan identitas induk dan deskriptor umum. Jadi misalkan Google Maps, Google Calendar, terus tadi Gmail, itu selalu ada Google-nya. Jadi ada parents identity gitu ya, dan juga deskriptor umum. Kayak gitu. Jadi itu contoh brand architecture yang monolitik. Kemudian yang kedua, ini adalah endorse brand architecture. Kalau yang endorse ini biasanya ditandai dengan sinergi pemasaran antara produk atau divisi dan induknya.
Jadi produk atau divisinya itu memiliki keberadaan market yang jelas dan manfaat dari asosiasi, dukungan, dan visibilitas induknya. Jadi contohnya misalkan iPad gitu ya. Nah, dia ini memiliki keberadaan market yang jelas. Karena apa? Karena iPad ini didukung oleh Apple kayak gitu. Kemudian contohnya Polo ya. Polo kalau di UK itu memiliki keberadaan market yang jelas ya dari Ralph Lauren Corporation di UK. Kemudian contoh lagi snack Oreo gitu ya. Nah, dia di dalam market yang jelas. Marketnya Nabisco atau Mondelez International kayak gitu. Yaitu yang endorse brand architecture. Kemudian yang ketiga, ini yang plural. Jadi yang plural ini ditandai dengan sederet customer brand ternama. Tapi nama perusahaan induk itu tidak terlihat atau tidak penting bagi konsumen. Jadi hanya diketahui oleh komunitas investasi. Kayak gitu ya. Jadi ini contohnya. Kalau yang master brand ini tadi, jadi tipe brand architecture yang ini, yang monolitik ini ditandai dengan master brand induk yang kuat kayak gitu. Jadi contohnya Google, kemudian ini brand lainnya ini Google Books, Google Groups, Google Video, Google Map dan lain-lain. Ini logo Google yang lama ya, mungkin sekarang sudah berganti logonya menjadi yang baru. Kemudian brand architecture tipe yang kedua ini yang endorse. Kalau yang endorse ini dia didukung oleh induknya gitu. Tapi nama induknya ini tidak selalu muncul ya. Jadi kalau ini kan identitas induknya atau deskriptor umumnya ini terlihat jelas pada setiap brand anaknya ini. Tapi kalau yang ini dia tidak tampil. Dia kayak gini loh, kayak Residence by Marriott, Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott gitu ya. Dan kalau kalian lihat ada misalkan kopi apa by Mary Riana misalkan gitu. Nah, kalau nggak ada Mary Riananya, kan kopi itu nggak mungkin didukung ya oleh pasar yang jelas kayak gitu. Karena Mary Riana sudah terkenal kayak gitu. Jadi kopi ini sangat didukung oleh brand induknya. Tapi dia tidak muncul secara langsung ya seperti yang monolitik ini. Nah, kalau yang ketiga individual ini atau plural ya. Jadi misalkan PNG. Jadi ini perusahaan induknya ini berdiri sendiri, maksudnya tidak tampil pada setiap brand-brand individu nih. Jadi contohnya nih PNG ya. PNG ini mengeluarkan produk Tide, terus Folgers, Pampers kayak gitu. Mungkin kita bisa menyebutkan brand lain di benak kita seperti Unilever. Seperti yang kita tahu ya, Unilever mempunyai anak brand yang tidak menampilkan Unilever-nya di logo utama. Jadi misalkan kecap Bango, Buah Vita, lalu produk pembersih kayak Molto, Rinso, produk self care ya, Citra, Dove, Lifebuoy, Pepsodent dan seterusnya. Lalu Indofood. Jadi Indofood ada Indomie, Supermie, Indomilk, bumbu dapur racik, Maggi dan seterusnya. Jadi itu ya perbedaannya brand architecture ada ketiga ya. Jadi yang monolitik atau master brand, lalu yang endorse ini yang didukung oleh brand induk, kemudian ini yang plural atau individual. Kemudian simbol. Apakah simbol itu? Jadi kalau brand awareness kita sudah bahas minggu lalu ya, ada 4 brand awareness. Salah satunya brand recognition, itu semua difasilitasi oleh identitas visual yang mudah diingat dan dengan segera dikenali. Jadi identitas visual tersebut memicu persepsi dan membuka brand association. Jadi simbol ini tentu saja penting ya. Makanya kenapa kalau identitas visual penting supaya mudah diingat dan seterusnya, karena memang fungsinya itu secara cepat diproses di otak. Jadi kalau kita melihat tulisan dan melihat simbol, tentu pemrosesan di otak itu lebih cepat kalau kita lihat simbol. Contohnya kita punya smartphone, daftar apps itu tidak dituliskan dengan kata-kata saja, tetapi ada ikonnya supaya mudah ditemukan gitu ya. Dan tentu saja icon tersebut harus punya ciri khas sehingga kalau misalkan saya mau buka aplikasi clock, saya mau buka aplikasi mail,
saya mau buka aplikasi Notes, itu ikonnya harus langsung mudah dipahami gitu ya, mudah dimengerti, jadi dia cepat ketemu dan bisa diasosiasikan dengan sesuatu. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah contoh simbol yang tipenya adalah inisial. Nah, bisakah kalian menebak satu persatu ini itu inisial dari apa gitu? Yang ini dan seterusnya ya. Mungkin yang ini bisa ya, ini Amazon, ini Facebook, ini Google, ini H&M, IBM, Kellogg's, M&M, Oreo, dan seterusnya ya, Yahoo, dan seterusnya. Unilever, T-Mobile, Subway, kita pasti kenal semua ya. Karena apa? Yaitu tadi kita bisa menyebutkan nama brand tidak dengan melihat tulisan, tetapi kita lihat simbol sudah ingat, oh ini simbol dari ini. Karena memang itu fungsi simbol ya, menjelaskan secara cepat.